Halo nakama, selamat datang kembali di anime 13. Di cerita sebelumnya Luffy dikejutkan dengan buah iblis kakaknya yaitu Mera-Mera Nomi yang menjadi hadiah utama dalam sebuah turnamen. Tentunya Luffy yang mengetahuinya pun mengikuti turnamen tersebut. Nah, sebelum kita mulai part 2 di Arc Dressrosa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pastinya nanti mereka akan melawan orang itu dengan alasan pasti yang menyerang kapal adalah bawahan dari Dovi. Shin berpindah ke turnamen yang mana setelah pertarungan pertama selesai sekarang adalah giliran bagian B. Pada pertandingan ini banyak sekali peserta yang memiliki nama besar. Contohnya saja Bellamy Elizabeth Haksi Manusia Ika dan dua bajak laut berbahaya yaitu Abdullah dan Jet. Jadi terlihat kalau nanti pada bagian B akan seru dan menegangkan. Tapi yang paling menarik perhatian dari beberapa orang tadi masih ada salah satu yang menarik perhatian penonton, tepatnya orang itu bernama Bartolomeo. Dikatakan kalau ia adalah bajak laut baru yang sudah menjadi Rocky. Jadi kita bisa melihat kalau perang ini misterius dan kuat. Namun penonton tidak suka kepadanya, alasannya ia memiliki kepribadian buruk dan suka bermain-main. Bahkan sebenarnya bukan penonton saja yang kesal kepadanya, tetapi para peserta lain juga tidak suka kepadanya. Seperti yang terlihat Bartolomeo hanya bermain-main dan tiduran di tepi arena. Sementara di sisi Bellamy ia langsung menghajar lawan sebanyak-banyaknya. Di pertarungan lain kita juga diperlihatkan hal yang menarik bahwa Elizabeth sedang melakukan pemanasan. Dikatakan kalau ia memiliki serangan yang bisa menjatuhkan Yonko. Tapi serangan itu akan tercipta ketika ia melakukan pemanasan setelah 1 jam lamanya. Oleh sebab itu ia memiliki bawahan yang bernama Dagama untuk membantunya. Diketahui Dagama adalah perang yang licik dan pengatur strategi. Dan ia langsung membayar semua peserta untuk melindungi raja. Dengan begitu pertahanan darinya sudah kuat, sambil menunggu waktu 1 jam lamanya. Di pertarungan itu juga terlihat salah satu peserta yang cukup menarik dan pria itu bernama Ricky. Terlihat kalau ia juga tak kalah hebat. Hebatnya lagi ia tidak melukai siapapun dalam menjatuhkan lawannya mengingat ia memakai pedang yang tumpul. Di sela-sela itu Luffy mendapatkan masalah kembali, yakni ada seseorang yang tahu identitasnya. Orang itu bernama Dan Chinjao. Di saat itu Chinjao bisa mengetahui Noah karena lucu sama seperti kakeknya yaitu Garp. Waktu itu juga Chinjao juga menjelaskan kalau Allah menaruh dendam kepada keturunan Garp apapun yang terjadi. Lantaran dulu Garp telah menghancurkan hidupnya. Di pembicaraan itu juga akhirnya Cavendish baru mengetahui kalau Lucy itu adalah Luffy. Mengetahui hal itu ia pun marah, namun tampaknya Chinjab juga berniat untuk menyerang Luffy sekarang. Hal itu dimanfaatkan oleh Luffy untuk kabur mengingat jika terus seperti itu, maka identitas aslinya akan terbongkar. Di bagian lain, tepatnya pada pertarungan bagian B sudah dimulai, sedikit peserta yang tersisa. Di waktu itu Bartolomeo membuat masalah kembali, yakni ia kencing di tepi arena. Hike yang tidak terima lalu Bartolomeo hanya bermain-main berniat untuk menyerangnya. Tapi sayangnya bukan Bartolomeo yang terluka melainkan dia sendiri yang terluka. Bellamy yang mengetahui hal itu juga penasaran dan mencoba untuk menyerangnya, nasnya ia juga terluka seperti Hike. Tapi ia tidak menyerah karena hanya ini kesempatan yang dia miliki untuk menjadi keluarga Dovi. Tapi meski ia sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya itu malah dia yang terluka dan jatuh pingsan. Sementara yang lain, Elizabeth akhirnya sudah mendapatkan serangan andalannya. Terlihat kalau ia berbeda dari sebelumnya, apalagi aura panas telah mengelilingi tubuhnya. Jadi benar adanya
kalau rumor serangan itu nyata dan benar adanya. Dan terlihat dengan kekuatan besar itu, ia bisa mengalahkan semua peserta. Tapi tampaknya kekuatan itu tidak berdampak pada Bartolomeo. Yang ternyata kekuatan buah iblis Bartolomeo adalah membuat sebuah pertahanan atau pelindung. Jadi tadi Haicha dan Bellamy terluka karena menyerang pertahanan itu. Dengan begitu bagian B dimenangkan oleh Bartolomeo. Di sisi lain Frankie dikejutkan lagi kalau boneka militer tadi yang memiliki dendam kepada Luffy. Tak lain ia juga mengetahui pabrik Smiley yang dimaksud oleh Frankie. Jadi di sini, Frankie akan beraliansi dengannya. Tapi sebelum itu boneka itu mengatakan untuk tidak menghancurkan pabrik itu langsung. Mengingat ada beberapa teman yang hidup di sana. Carita pun berpindah ke tempat Lau Usopp dan Robin yang sedang menuju Grand Beat. Namun sesaat menuju ke sana mereka terhalang sesuatu dari ikan petarung, yang ternyata ikan petarung itu bukanlah ikan biasa. Buktinya hewan tersebut bisa membengkokkan besi yang menghalangi jembatan. Hal itu membuat mereka terkejut setengah mati apalagi Lau juga tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Alasannya ia ingin menghemat energinya untuk hal tak terduga saat kedatangan dari Dovi. Alhasil Robin dan Usopp yang menghentikan para hewan buas tersebut. Tak diduganya pula mereka kewalahan, lantaran ikan petarung sangatlah banyak dan brutal. Lau yang tidak memiliki cara lagi membebaskan Chasar dengan tujuan agar Chasar bisa menghentikan monster itu. Mengingat dia memiliki sebuah kekuatan yang bisa menumbangkan beberapa monster tersebut secara bersamaan. Tapi meski begitu Lau tidak membebaskan sepenuhnya, yang mana ia masih membawa jantung dari Chasar. Jadi jika Chasar kabur maka ia akan mati. Dengan adanya hal tersebut, mereka bisa kabur sejauh-jauhnya. Tapi masih ada hambatan lagi yakni jembatan terputus di tengah perjalanan. Apalagi keadaan menjadi memburuk ketika banyak ikan petarung yang menanti di sana. Tak diduganya lagi tiba-tiba ada seseorang yang memburu binatang tersebut. Namun anehnya seseorang itu tidak diketahui. Yang pastinya mereka sangat kuat sampai bisa mengalahkan monster itu secara bersamaan. Setelah hal itu, selesai akhirnya mereka sampai dengan menggunakan kekuatan Chasar yang bisa terbang. Sesampainya mereka dikejutkan dengan pohon-pohon besar yang menyerupai hutan. Di sisi lain, Sanji sebelumnya telah terpisah dengan Zoro akibat gadis penari yang bernama Violet. Tanpa disadari pula Violet tampaknya mencoba dekat dengan Sanji pastinya ia memiliki alasan khusus. Benar saja ia menjebak Sanji dan tak terduganya pula Violet adalah salah satu keluarga Dovi. Menariknya ia bisa mengetahui kalau Sanji adalah kru dari Mugiwara yaitu dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Di mana kekuatan buah iblisnya, yaitu bisa melihat sejarak 400 km ke sekelilingnya. Kedua ia bisa melihat ingatan seseorang dengan menggunakan kemampuan matanya. Oleh sebab itu ia mengetahui kalau Sanji adalah musuh dari Dovi. Alhasil Sanji pun ditangkap olehnya dan dibuat babak belur. Tak lama kemudian, Violet mencoba membaca pikiran dari Sanji tetapi Violet tidak mendapatkan apa-apa. Malah yang ia lihat adalah otak mesum dari Sanji. Kenapa Violet tidak bisa mengetahui rencana dari aliansi Luffy lantaran saat itu Sanji pergi dan tidak mendengarkan rencana tersebut? Dari situ juga muncul kebimbangan dari Violet. Ternyata pula Violet sebenarnya diancam oleh Dovi untuk menjadi keluarganya, jika tidak mau maka ia akan dibunuh. Oleh sebab itu, ia selalu menaati perintah agar tetap hidup. Tapi setelah melihat kekuatan dan keteguhan dari Sanji, ia mengkhianati kelompoknya dan menyelamatkannya. Ternyata dugaan awal dari Sanji benar bahwa tangisan seorang wanita adalah kebenaran dari hati. Dengan demikian Sanji dan Violet kabur dari tempat ini dan mencoba untuk kembali dengan yang lain. Sedangkan di kota Grand Beat Law dan yang lain hanya bisa menunggu kedatangan dari Dovi. Tapi saat itu, mereka dikejutkan
dengan adanya kapal angkatan laut yang mendarat di sini. Jadi mereka menyimpulkan kalau angkatan laut sudah mengetahui rencana tersebut. Untuk itu Lau akan berpencar agar angkatan laut tidak menemukannya. Alhasil Usopp dan Robin pergi ke dalam hutan untuk mencari lebih lanjut tentang hutan ini. Sementara Lau menunggu sampai waktu yang ditentukan. Kita mulai dari Robin dan Usopp yang tak sengaja bertemu dengan angkatan laut. Karena hal itu mereka pun kabur dan berhati-hati. Di saat itu pula, mereka juga melihat makhluk kecil yang aneh. Bahkan mereka bisa mencuri sesuatu dengan cepat. Ternyata benar saat Robin menangkap salah satu dari mereka. Hal itu membuat Usopp dan Robin terkejut lantaran mereka kira makhluk itu adalah peri. Yang ternyata makhluk kecil tersebut itu bukan peri melainkan ras kecil yang bernama suku Tontata. Para kerdil tadi yang terancam pun mencoba menenangkan Robin dan Usopp dengan gas tidur. Benar saja Robin dan Usopp bisa dibuat pingsan sampai beberapa waktu. Sesaat Robin tersadar, Robin dibuat terkejut lantaran ia telah dikekang oleh sebuah tali di dadanya. Ternyata orek yang mengekang Robin adalah salah satu prajurit utama suku Tontata yang bernama Leo. Dan diduga ia adalah pemakan buah iblis juga dengan kekuatan bisa menjahit sesuatu dengan mudah. Bahkan ia bisa menjahit pada besi sekalipun. Robin yang terpojol hanya bisa diam dan tidak berbuat apa-apa kantaran. Jika kabir maka akan mendapatkan masalah. Mengingat meski mereka kecil tapi mereka memiliki kekuatan jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Alhasil Robin hanya bisa pasrah dan menyerah kalau ia adalah orang yang baik. Tak diduganya lagi Leo membebaskan Robin. Ternyata penduduk di kerajaan Tontate memiliki sifat yang aneh. Yang mana mereka mempercayai siapapun kalau berkata dia adalah orang yang baik. Di tempat lain, tiba-tiba Sanji menghubungi Lau. Sanji mengatakan kepadanya untuk pergi dari sini. Apalagi Dovi berbohong kalau ia sebenarnya tidak keluar dari Shichibukai. Lau yang mengetahuinya pun terkejut padahal sudah ada kabar tadi pagi bahwa Dovi telah keluar. Sanji menjelaskan kalau Dovi memiliki hubungan dengan petinggi dunia yaitu Tenryubito. Oleh sebab itu, ia bisa memanipulasi sesuatu dengan mudah. Apalagi kabar tadi pagi juga adalah ulah dari Dovi. Sanji bisa mengetahui informasi tersebut setelah Violet memberitahukan semuanya kepadanya. Namun himbauan dari Sanji telat lantaran Dovi sudah menuju ke sini. Namun ada seseorang tak terduga datang ke tempat ini. Pria itu adalah Fujitora. Tujuannya sudah jelas yaitu menangkap Lau dan Dovi. Tapi untuk sekarang ia hanya akan menangkap Lau saja mengingat Dovi masih jadi anggota dari Shichibukai. Tapi meski begitu Fujitora masih curiga tentang jululan dari Dovi yaitu Joker. Mengingat nama Joker dalam dunia bawah adalah kepala paling tertinggi. Oleh sebab itu ia akan mencari tahu sambil membuat hukuman kepadanya. Lalu Fujitora yang sudah marah memperlihatkan kekuatannya tak tanggung-tanggung. Ia bisa menjatuhkan meteor dari langit. Pastinya jika benda itu sampai menghantam bumi pasti akan terjadi ledakan yang sangat besar. Tapi terlihat Lau dan Dovi masih bisa menghindarinya. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Fujitora adalah pemakan buah iblis yang langkah sama seperti admiral lainnya. Di tengah kota turnamen masih berlanjut kali ini adalah giliran dari Bang Yanchi yang memulai pertandingan. Seperti yang terlihat akan ada nama-nama besar yang akan bertarung. Mulai dari Fun bersaudara, Idio, dan Chinjao Family yaitu Sai dan Bo, Jian si Bandit, dan masih banyak lagi peserta yang kuat lainnya. Tentunya juga Luffy akan bertanding kali ini, mengingat tujuan pertama kali ini adalah mendapatkan buah iblis milik Achi. Singkat cerita pertandingan pun dimulai seperti yang terlihat pertandingan berjalan dengan memanas. Pada awalnya Luffy pun juga kiak orang kebingungan, lantaran ia tidak terbiasa dengan seragam yang ia pakai. Tapi dengan berjalannya waktu,
ia mulai dan bisa mengalahkan peserta lain dengan mudah. Di pertarungan lain kita, diperlihatkan ada ras raksasa yang sangat kuat, ia bernama Hercules. Di mana dengan tubuh besarnya itu bisa menghajar semua peserta yang ada di dekatnya. Dengan begitu para peserta mulai berguguran. Kita melihat dari tempat Luffy, yang mana pertempuran random tersebut, ia bertemu lawan yang mengerikan, yakni seekor banteng yang terkenal, bahkan ia disebut sebagai Shinigami. Lantaran dulu banteng itu pernah membunuh setidaknya ada 21 orang. Mengetahui hal itu Luffy malah semakin bersemangat. Dan seperti yang dikira Luffy bisa mengalahkan banteng tersebut hanya dengan menggunakan haki rajanya saja. Tak diduga setelah hal itu Luffy bisa menjinakkan dan bertarung bersama dengan banteng tersebut. Dan kesenangan itu Luffy tak sengaja menabrak kaki dari Hercules. Hercules yang tidak terima langsung menghantam Luffy beserta banteng itu. Akibat hal itu banteng tersebut terkapar sementara Luffy tidak merasakan apapun, mengingat ia adalah manusia karet. Melihat temannya terluka parah Luffy tak diam saja. Ia pun langsung menghajar Hercules dengan satu pukulan yang dilapisi oleh haki. Alhasil Hercules yang tidak bisa menahan serang tersebut pingsan di tengah arena. Penonton yang melihatnya dibuat terkejut lantaran orang sekecil itu bisa menumbangkan raksasa yang sangat kuat. Di tempat yang lain Nami dan yang lainnya mendapatkan masalah dari salah satu anggota eksekutif yang bernama Zoro. Dikatakan kalau ia adalah pemakan buah iblis yang bisa mengubah sesuatu menjadi lukisan. Mengetahui hal itu Nami bergegas untuk menyerang dikarenakan jika tidak maka kapalnya akan dijadikan lukisan. Tapi alih-alih ingin menyerang malah Nami dan yang lain terkena serangan dari Zoro. Dengan begitu Nami Chopper Brook dan Momo pun menjadi lukisan dua dimensi. Akibat efek kekuatan itu mereka tidak bisa menyerang. Alhasil mereka hanya bisa kabur dan mencari celah untuk mengalahkan Zoro. Kabar buruknya lagi Zoro tidak sendirian, ia bersama dengan pasukannya. Meski begitu Nami tidak takut karena ia baru sadar senjatanya tidak ikut menjadi lukisan. Ia pun bisa mengalahkan bawahan dari Zoro. Namun di sini Nami belum memiliki cara agar bisa mengalahkan Zoro. Sampai suatu ketika Nami meminta Brook untuk berpura-pura keluar dari bajak laut Luffy dan bergabung dengan Zoro. Dan bodohnya pula Zoro menerima Brook menjadi bawahannya. Kemudian Brook memulai alibinya untuk membuat Zoro mengembalikan senjatanya ke bentuk normal. Sesuai perkiraan Zoro pun mengembalikannya. Benar saja hal itu dimanfaatkan olehnya untuk menebas Zoro hingga terkapar lemas. Tapi meski begitu Zoro belum kalah. Malah ia menjadi-jadi dan masuk ke dalam mode terkuatnya. Yaitu ia bisa mengubah daerah sekitarnya menjadi lukisan. Dengan begitu Nami dan yang lain tidak akan keluar dari ruangan yang dibuatnya. Tapi Zoro malah membuat kesalahan besar mengingat Going Merry sekarang telah normal. Akhirnya Nami menggunakan senjata terkuat dari Tsunade untuk melawan Zoro. Dan benar saja kekuatan tersebut bisa mengalahkan Zoro. Alhasil dengan itu Nami dan yang lain Nua akan menuju ke Grand Pit. Mengingat sebelumnya Law telah memerintahkannya ke teman-temannya. Namun dengan satu syarat ia harus membawanya ke kelompoknya. Pada awalnya Zoro menolaknya, tapi tidak ada pilihan lain lagi akhirnya, ia pergi bersama dengan peri pencuri tersebut. Shin pun berpindah ke tempat Luffy setelah mengalahkan Hercules, ia mendapatkan musuh yang cukup kuat. Dikatakan, kalau Idio memiliki pukulan yang tak biasa, di mana pukulannya tersebut bisa meledak. Itu terbukti saat ia menjatuhkan Hercules dari arena. Mengetahui hal tersebut Luffy tidak bisa menghindar. Akhirnya mereka pun bertarung. Terlihat kalau Luffy menggunakan haki untuk melawannya, jika tidak, maka tangannya akan terbakar. Sedangkan di pertarungan lain, salah satu dari keluarga Chinjao yaitu Bos sedang bertarung dengan Fun bersaudara.
yang mana Bull langsung menghajar Kali dengan mudahnya. Padahal rumor kalau Fern bersaudara itu sangatlah kuat. Tak diduganya pula ternyata Kali memang lemah. Sebenarnya yang kuat itu adalah adiknya yang bernama Bobby. Di mana Bobby memiliki fisik yang lebih kuat dan tidak bisa ditebas dengan haki biasa. Namun anehnya meski Bobby sekuat itu, ia tidak suka bertarung. Di sini terungkap kalau Kali sebenarnya adalah pemakan buah iblis, di mana ia bisa mengubah tubuhnya menjadi jaket. Yang ternyata Fern bersaudara itu adalah gabungan dari Kali dan Bobby. Jadi cara kerja kekuatan dari adalah memakai tubuh orang lain dalam tubuhnya. Dengan begitu maka ia akan mendapatkan kekuatan dari orang yang ia pakai semisalnya Bobby. Akhirnya dengan tubuh dari Bobby kekuatan fisik dari Kali menjadi 100 kali lipat dari sebelumnya. Itu terbukti, ia bisa menghajar Bull sampai keluar dari arena. SI yang melihat adiknya telah dikalahkan tidak diam saja ia mencoba melawan Kali sendirian. Tak terduganya pula Sai bisa mengimbangi kekuatan dari Kali. Dan itu sudah pasti lantaran ke depannya, ia akan menggantikan kepemimpinan dari Qin Zhao menjadi raja selanjutnya. Tentunya tak lain ia memiliki kekuatan yang misterius yang bernama Hashokan dikatakan. Kalau kemampuan itu mirip seperti haki. Contohnya saja Sai yang bisa mengalahkan Kali dengan mudahnya dengan menggunakan teknik tersebut. Di peperangan selanjutnya Luffy juga mendapatkan masalah dari salah satu petarung, yaitu Jian si Bandit. Yang mana Luffy tanpa sadar kehilangan pelindung kepalanya. Hal itu membuatnya cemas lantara, jika ia tidak memakai tutup kepala itu, maka identitasnya akan terbongkar. Akhirnya Luffy langsung menghindar dan sambil mengambil kembali penutup kepalanya. Tak disangkanya pula bandit itu menyerang Luffy dengan segenap kekuatannya. Namun Luffy bisa mengatasinya dengan kemampuan Kenbun hakinya. Malah, yang terkena dari serangnya itu adalah Qin Zhao. Hal itu membuat Qin Zhao marah dan langsung menghajar Jian si Bandit sampai keluar arena. Atas kekalahan dari Jian akhirnya Qin Zhao bisa berhadapan dengan Luffy sedangkan Sai melawan Idil. Kita melihat dari pertarungan antara Luffy dan Qin Zhao. Hal ini sudah dinanti-nanti oleh Qin Zhao untuk balas dendam, sementara Luffy juga tidak ingin kalah dan mengeluarkan segenap kekuatannya. Alhasil haki raja mereka pun bertabrakan sampai membuat Sai dan Idil terlempar dari arena. Pertarungan itu membuat semua terkejut termasuk Diamante, mengingat baru pertama kali melihat bentrok hali yang dahsyat seperti ini. Akibatnya peserta yang berada di arena hanya tersisa Luffy dan Qin Zhao saja. Mengingat tadi bentrok antar haki mereka, membuat peserta terlempar keluar arena. Anehnya pula tiba-tiba Qin Zhao menangis tanpa henteu. Yang ternyata ia menangisi dikarenakan ia tidak bisa melupakan pertarungan melawan Garp dahulu. Alasannya sudah jelas kalau orang itu yang membuatnya sengsara 7 turunan. Luffy yang mendengarnya hanya bisa membantah bahwa urusan kakek bukanlah urusannya. Hal itu dibantah oleh Qin Zhao lantaran ia ingin membuat Garp merasakan kesedihan yang luar biasa ketika kehilangan satu persatu cucunya. Kronologi Qin Zhao membenci Garp ialah dulu Garp pernah membuat tanduknya hilang karena adu pukulan dengannya. Yang mana tanduknya itu adalah barang berharga yang ia miliki. Mengingat tanduk itu bukan kekuatannya saja, tapi hal itu juga untuk membuka salah satu tempat harta karun yang ia pendam. Jadi dengan kehilangan tanduknya itu, ia menjadi sangat dendam kepada Garp. Lantara, jika ia kehilangan tanduknya dia tidak akan bisa membuka hartanya sampai hari ini. Itulah yang membuat Qin Zhao sangat dendam kepada Garp sampai keturunannya. Mengetahui hal itu Luffy iba, tapi untuk kali ini, demi mendapatkan buah iblis tersebut, ia akan bertarung habis-habisan dengannya. Bahkan, yang membuat Luffy lebih marah adalah Qin Zhao yang menjelek-jelekan mimpinya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Qin Zhao mengatakan, kalau Luffy tidak pantas malah Qin Zhao berprasangka, kalau yang lebih pantas adalah Kurohige. Mendengar hal itu Luffy sangat marah. Alhasil sekali lagi Luffy mengerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Qin Zhao.
Sementara dalam sisi Chinjao juga akan mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan ia akan menunjukkan kekuatan yang ia latih selama 30 tahun untuk bisa mengalahkan Garp. Singkat cerita, terjadinya bentrokan haki yang dahsyat kembali. Pada akhirnya Luffy bisa membuat Chinjao terkapar lemas dengan serangan Gear 3-nya. Tak diduganya pula tanduk dari Chinjao telah kembali akibat pukulan dari Luffy. Dan akhirnya, setelah semua pertarungan panjang, pada bagian C dimenangkan oleh Luffy.